Salman Al-Farisi nama aslinya adalah Mabah bin Budahsyan. Ia lahir di kota Isfahan di sebuah desa bernama Jiyun yang mayoritas penduduknya beragama Majusi penyembah api. Siapa yang tidak kenal dengan Salman Al-Farisi? Seorang sahabat Rasulullah yang sangat cerdas dan berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy dengan idenya membangun parit di sekeliling kota Madinah saat Perang El-Khandaq. Lantas bagaimanakah kisah perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran? Simak video ini sampai selesai. Salman Al-Farisi nama aslinya adalah Mabah bin Budahsyan. Ia lahir di kota Isfahan di sebuah desa bernama Jiyun yang mayoritas penduduknya beragama Majusi penyembah api. Ayahnya adalah kepala suku di desanya. Salman mendapatkan kasih sayang lebih dari ayahnya, sehingga ia tidak pernah diperkenankan keluar rumah. Sebagai penganut agama Majusi yang taat, Salman sangat rajin melaksanakan ajaran Majusi. Bahkan ia ditugaskan ayahnya untuk menjaga kuil api di tempat pemujaan penganut agama Majusi. Suatu hari, Salman diminta pergi ke perkebunan milik ayahnya. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah gereja. Dari dalam gereja, ia mendengar suara orang-orang sedang beribadah. Ia tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang-orang di luar karena ia tidak pernah diizinkan keluar oleh ayahnya dari dalam rumah. Penasaran, Salman segera masuk ke gereja melihat bagaimana cara mereka beribadah terhadap Tuhan mereka. Setelah melihat apa yang mereka lakukan di dalam gereja, Salman merasa tertarik dan menyukainya. Salman berkata, "Demi Tuhan, sungguh ini lebih baik dari agama yang aku anut selama ini." Sampai matahari terbenam, Salman masih berada di dalam gereja. Ia tidak jadi pergi ke perkebunan. Salman bertanya tentang asal-usul agama mereka. Mereka menjawab, "Dari Syam." Sudah puas dengan jawaban mereka, Salman lalu pulang untuk menemui ayahnya yang saat itu sedang mengirim anak buahnya untuk mencari Salman. Ketika tiba di rumah, ia ditanya, "Wahai anakku, dari mana saja kamu? Bukankah aku menyuruhmu untuk pergi ke perkebunan milikku?" Salman menjawab, "Ayah, saat di perjalanan, aku melewati sekelompok orang sedang beribadah di gereja, aku tertarik dengan agama mereka." Ayah Salman berkata, "Anakku, tidak ada yang baik dari agama mereka. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama mereka." Salman tetap mempertahankan pendapatnya, "Tidak, agama itu lebih baik daripada agama kita." Kedua kaki Salman lalu diikat dan ditahan di dalam rumah. Setelah itu, Salman pun mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Kristen agar memberitahunya jika mereka kedatangan rombongan kafilah dagang Kristen dari Syam. Rombongan pedagang dari Syam akhirnya tiba. Ketika urusan mereka selesai dan akan pulang ke Syam, Salman ikut bersama mereka. Sampai di Syam, ia bertanya, "Siapa penganut agama Kristen yang paling baik?" Mereka menjawab, "Seorang uskup yang ada di gereja." Salman segera menemui pendeta itu dan berkata, "Aku tertarik dengan agama Kristen, aku ingin melayani Anda di gereja ini supaya aku bisa belajar dan beribadah dengan Anda." Pendeta itu mempersilakan Salman untuk bergabung dengannya. Setelah beberapa tahun menjadi pelayan di gereja, Salman tahu bahwa pendeta yang ia layani itu ternyata seorang penjahat. Ia menyuruh jemaahnya bersedekah. Tapi ketika sudah terkumpul, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Salman juga mendapati pendeta itu telah menimbun 7 peti emas dan perak. Dan suatu ketika akhirnya pendeta itu meninggal dunia. Para jemaahnya berkumpul untuk membawa jenazahnya ke pemakaman. Sebelum jenazahnya diangkat, Salman mengungkapkan peristiwa yang ia lihat selama menjadi pelayan pendeta. Ia berkata, "Pendeta kalian adalah orang jahat, ia menyuruh untuk bersedekah. Tetapi setelah terkumpul ia menyimpannya sendiri dan tidak diberikan kepada orang-orang miskin." Mereka bertanya, "Dari mana Anda mengetahuinya?" Kemudian Salman menjawab, "Saya akan menunjukkannya kepada kalian." Dan ternyata benar, mereka menemukan 7 peti emas dan perak. Maka mereka pun enggan menguburkan jenazah sang pendeta. Mereka menyalib dan melempari jenazah pendeta tersebut dengan batu. Salman dibawa ke pendeta lain dan diantarkan ke rumahnya. Pendeta yang kedua ini membuat Salman betah tinggal bersamanya.
Karena ia rajin beribadah, zuhud, mementingkan kehidupan akhirat dan lebih baik dari pendeta yang sebelumnya, hingga pada akhirnya pendeta itu sedang sekarat. Ia berwasiat kepada Salman untuk menemui pendeta yang berada di Mosul. Pendeta itu berkata, "Anakku, aku tidak mengenal seseorang selain seorang pria yang berada di Mosul. Sungguh orang-orang telah merugi, mereka telah mengubah dan mengganti agama mereka kecuali seorang laki-laki di Mosul setelah pendeta meninggal." Salman pergi ke Mosul untuk menemui pendeta yang dimaksudkan. Sesampai di sana, Salman mendapati pendeta Mosul tersebut benar-benar orang saleh. Ketika pendeta tersebut sedang sekarat, Salman berkata, "Wahai Fulan, seseorang telah menyarankanku agar menemui Anda dan sekarang Anda sekarat. Siapa orang yang Anda sarankan untuk aku datangi? Apa yang engkau wasiatkan kepadaku?" Pendeta itu menjawab, "Anakku, aku tidak mengenal seseorang yang beragama seperti kami kecuali seorang laki-laki yang berada di Nasibin, maka temuilah dia."